Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Julita Ismiarti dengan NIM 210304064. Di sini akan melakukan perekaman video yang dimana menyampaikan materi dari pertemuan 9 sampai 15, yakni yang sudah saya rangkum menjadi satu rangkuman yang mudah dipahami sebagai pengambilan ujian akhir semester. Berikut videonya. Pentingnya keterampilan presentasi bisnis terletak pada kemampuan menyampaikan ide dan informasi secara jelas dan persuasif.
Kunci untuk memenangkan kepercayaan klien dan mitra bisnis, komunikasi efektif melibatkan bahasa tubuh, intonasi suara, dan kejelasan pesan. Struktur presentasi sendiri mencakup pendahuluan, isi utama dengan poin-poin penting serta memberikan contoh dan serta memberikan kesimpulan dari contoh yang telah diberikan atau disampaikan. Dengan pengulangan poin penting, teknik persuasif melibatkan penggunaan bahasa tubuh, presentasi data dalam bentuk grafik, inklusi, testimoni pelanggan, dan pemanfaatan visual serta media. Mengatasi rasa gugup melalui persiapan, latihan, dan fokus pada pesan yang ingin disampaikan. Kesuksesan dalam presentasi bisnis terkait dengan percaya diri, pengetahuan mendalam, sikap profesional, dan keyakinan pada presentasi. Komunikasi menjadi fokus perbincangan melalui berbagai media, melibatkan pesan verbal dan nonverbal. Komunikasi interpersonal adalah pertukaran informasi, ide, dan perasaan antara dua orang atau lebih. Terjadi dalam berbagai konteks. Ciri-ciri komunikasi interpersonal yakni melibatkan penggunaan bahasa formal atau informal, media seperti telepon atau email, dan interaksi antara dua orang atau lebih. Efektivitas komunikasi interpersonal tergantung pada keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap pendukung, sikap positif, dan kesetaraan. Kelompok sebagai kumpulan orang dengan tujuan bersama dan ingin mencapai tujuan bersama, berinteraksi untuk mencapai tujuan tersebut dan memiliki karakteristik dan klasifikasinya sendiri. Kelompok primer memiliki komunikasi dalam meluas dan informal, sementara kelompok sekunder cenderung memiliki informasi yang cenderung belum meluas dan cenderung sedikit pengetahuan yang masih diembannya. Lalu kita membahas pengertian etika dalam komunikasi bisnis digital. Pengertian etika sendiri berasal dari kata Yunani ethos yang dimana mencakup adat, kebiasaan, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Lalu pemahaman mengenai tindakan benar dan salah memberikan panduan berperilaku moral. Lalu ada peran etika yang dimana mendorong individu untuk bersikap kritis dan rasional dalam pengambilan keputusan, memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan kesejahteraan. Lalu ada etik dan etis, yang dimana etika sebagai ilmu akhlak terkait dengan etik, etis, dan normal. Tindakan etik disebut etis, menekankan sifat pelaksanaan etik. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku, yakni tabiat, akal pikiran, dan hati nurani. Lalu ada faktor internal dan eksternal seperti lingkungan di sekitarnya. Lalu kita masuk ke materi teknologi digital dalam komunikasi bisnis. Definisi teknologi informasi atau TI merupakan disiplin ilmu sains, teknologi, rekayasa, dan manajemen yang berurusan dengan proses informasi atau pemrosesan informasi. Lalu menyentuh aspek komputer, interaksi manusia, mesin, dan kaitannya dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Lalu peran teknologi informasi dalam komunikasi dan bisnis, yakni mendukung proses komunikasi bisnis dengan sarana yang semakin berkembang. Lalu internet sebagai jaringan komputer berperan penting dalam komunikasi bisnis. Lalu ada teknologi digital, yakni menggunakan sistem otomatisasi dan format komputerisasi tidak bergantung dengan manusia secara manual. Lalu ada situs jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, WordPress, Blogger, MySpace adalah contoh di mana situs jejaring sosial atau teknologi di dalam komunikasi dan bisnis itu sangat penting digunakan. Baik, sekian materi dari pertemuan 9 hingga pertemuan 15 yang telah saya jabarkan rangkumannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.